Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Annisa Dita Ramadhani dengan NIM 1810310105 kelas PGMIC semester 6. Nah, kali ini pada mata kuliah eksperimen IPA, saya mendapatkan kelompok 4 di mana kelompok 4 mendapatkan kelas 4 semester 2 untuk eksperimen IPA. Nah, di sini saya mendapatkan materi mengenai gaya magnet. Nah, jadi untuk eksperimen yang akan saya lakukan kali ini adalah mengelompokkan benda-benda mana yang dapat ditarik oleh magnet dan benda-benda mana yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, untuk benda-benda yang dapat ditarik magnet itu disebut dengan benda magnetis. Sedangkan untuk benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda non-magnetis. Nah, langsung saja untuk mengelompokkan benda-benda tersebut kita lakukan eksperimen seperti berikut. Nah, di sini saya sudah mempunyai tempat untuk melakukan percobaan supaya mempermudah. Nah, di sini ada tempat untuk bagian magnet, kemudian di sebelahnya ada tempat untuk menaruh bahan-bahan keseluruhan. Nah, jadi nanti untuk bahan-bahan yang dapat ditarik oleh magnet akan kita taruh di bagian magnetis, sedangkan untuk bahan-bahan yang tidak dapat ditarik oleh magnet kita taruh di bagian non-magnetis. Nah, di sini saya juga menambahkan sedikit materi mengenai magnet itu sendiri. Nah, jadi beberapa materi yang ada di sini bisa digunakan sebagai bahan untuk memperdalam materi mengenai magnet itu sendiri. Ada pengertian magnet, kemudian sifat-sifat magnet, bentuk-bentuk magnet, dan lain sebagainya. Nah, kita tutup terlebih dahulu. Nah, langsung saja untuk langkah yang pertama kita siapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang akan digunakan. Nah, untuk alatnya sendiri yaitu magnet. Di sini saya menggunakan magnet yang berbentuk U. Untuk magnet sendiri itu ada berbagai macam bentuk. Ada yang berbentuk ladam, kemudian ada yang berbentuk batang, ada yang berbentuk cincin, ada yang berbentuk silinder, kemudian jarum, dan lain sebagainya. Nah, untuk bahan-bahan yang akan kita gunakan di sini bahan-bahan yang cukup mudah ditemukan karena ada di dekat kita sehari-hari. Nah, langsung saja untuk melakukan percobaan kita lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, untuk melakukan percobaannya kita lakukan terlebih dahulu antara magnet dengan bahan satu, kemudian magnet dengan bahan yang kedua, magnet dengan bahan yang ketiga, dan selanjutnya. Setelah kita siapkan alat-alat dan bahan-bahan tadi, langsung saja kita lakukan eksperimen mengenai gaya magnet itu sendiri. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita lakukan percobaan dengan mendekatkan magnet dengan satu bahan, kemudian bahan yang lain. Untuk bahan yang pertama, kita lakukan percobaan dengan paku. Untuk memperjelas, kita lakukan di sebelah kanan terlebih dahulu. Nah, untuk paku sendiri dapat tertarik oleh magnet, sehingga kita taruh paku di bagian magnetis. Yang kedua, kita lakukan percobaan dengan potongan kertas. Kita taruh di sini. Apakah potongan kertas dapat ditarik oleh magnet atau tidak? Nah, ternyata potongan kertas itu tidak dapat ditarik oleh magnet. Jadi kita taruh di bagian non-magnetis. Yang ketiga, kita lakukan percobaan dengan penjepit kertas. Kita taruh di sini. Kemudian
kita dekatkan apakah bisa tertarik oleh magnet atau tidak. Nah, ternyata penjepit kertas dapat tertarik oleh magnet. Jadi kita taruh di bagian magnetis. Kemudian kita lakukan dengan peniti. Di sini penitinya cukup kecil, jadi sedikit tidak terlihat. Kita taruh di bagian sini. Nah, ternyata peniti juga dapat ditarik oleh magnet. Kita taruh di bagian magnetis. Kemudian di sini ada karet gelang. Apakah karet gelang dapat tertarik oleh magnet? Nah, ternyata karet gelang tidak dapat ditarik oleh magnet, sehingga kita taruh di bagian non-magnetis. Kemudian sendok kita taruh di sebelah sini, kita dekatkan. Nah, ternyata sendok dapat tertarik oleh magnet. Kita taruh di bagian magnetis. Kemudian batu kita taruh di bagian sini. Kita lakukan percobaannya. Nah, ternyata batu tidak dapat ditarik oleh magnet. Kita taruh di bagian non-magnetis. Kemudian kaca kita lakukan percobaannya. Nah, kaca tidak dapat tertarik oleh magnet. Kita taruh di bagian non-magnetis. Kemudian ada potongan kain, kita taruh di sini. Kita dekatkan. Nah, ternyata potongan kain tidak dapat tertarik oleh magnet. Dan yang terakhir yaitu kita lakukan percobaan dengan kancing baju. Nah, yang terakhir juga kancing baju tidak dapat tertarik oleh magnet. Jadi kita taruh di bagian non-magnetis. Nah, setelah kita melakukan percobaan dengan mendekatkan magnet dengan bahan-bahan yang sudah tersedia tadi, perlu diingat ketika kita melakukan percobaan dengan peserta didik, sebagai seorang guru harus melakukan pengawasan lebih, khususnya ketika percobaan yang kita lakukan menggunakan bahan-bahan yang berbahaya bagi peserta didik, seperti halnya paku, peniti, kaca, dan lain sebagainya. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari percobaan kali ini yaitu bahwa magnet itu mempunyai dua kutub yang saling berlawanan, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, untuk benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut magnetis, sedangkan untuk benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut non-magnetis. Nah, untuk benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet sendiri itu benda-benda yang terbuat dari logam seperti besi, nikel, kobalt, dan lain sebagainya. Nah, dari hasil percobaan yang sudah kita lakukan tadi dengan beberapa bahan yang sudah kita sediakan, bahwa benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet atau magnetis itu sendiri terdiri dari sendok, paku, penjepit kertas, dan juga peniti. Sedangkan untuk benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet atau non-magnetis terdiri dari potongan kertas, potongan kain, batu, karet, kaca, dan juga ada baju. Nah, sekian mengenai percobaan gaya magnet pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan silahkan teman-teman bisa melakukan percobaan di rumah masing-masing. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.